Selamat datang di kanal yang tidak akan menyuruh Anda membeli traktor mahal jika lahan Anda sebenarnya hanya sepetak halaman belakang. Hari ini kita akan bicara jujur tentang sebuah kebohongan besar yang sering dijual oleh para ahli pertanian dari sofa di internet. Banyak dari Anda yang mulai melirik gaya hidup mandiri atau homesteading di Indonesia mendengar saran yang sama berulang kali. Pelihara kambing untuk susu, babi untuk daging cepat, atau sapi untuk investasi masa depan. Kedengarannya sangat romantis, bukan? Membayangkan pagi hari yang tenang sambil memerah susu di lahan setengah hektar atau bahkan kurang. Namun, inilah paradoksnya. Bagi kebanyakan orang yang memiliki lahan terbatas, hewan-hewan ikonik, ini justru menjadi lubang hitam keuangan, mesin pembuat lelah yang tidak ada habisnya, dan jarang sekali mencapai titik impas. Apalagi memberikan keuntungan nyata bagi dapur keluarga. Masalahnya sederhana, tapi fatal. Kebanyakan nasihat pertanian yang Anda baca atau tonton di luar sana dirancang untuk orang yang memiliki lahan minimal 2-5 hektar. Bukan 20 meter persegi atau kurang seperti yang mungkin Anda miliki di pinggiran kota atau desa yang padat. Apa yang berhasil di hamparan padang rumput luas menjadi bencana finansial dan ekologis di ruang terbatas. Ribuan keluarga setiap tahun terjebak dalam siklus ini. Mereka membeli hewan karena katanya menguntungkan. Lalu menyadari bahwa mereka menghabiskan lebih banyak uang untuk pakan toko dan biaya dokter hewan daripada nilai daging atau telur yang mereka hasilkan. Ini adalah masalah sunyi yang jarang dibahas karena tidak terlihat bagus di foto Instagram. Mengapa pemilihan hewan yang cerdas itu sangat krusial? Karena setiap inci tanah Anda memiliki kapasitas nyata yang disebut daya dukung lahan. Anda tidak bisa memaksa alam bekerja melampaui batasnya tanpa membayar harga yang mahal melalui input luar seperti pakan tambahan, obat-obatan karena stres hewan, dan biaya perbaikan infrastruktur. Memilih hewan yang tepat bukan berarti Anda malas. Itu berarti Anda menghormati sumber daya yang Anda miliki. Ini tentang memilih hewan yang menghasilkan nilai tinggi dengan input minimal. Baik itu tenaga, waktu, maupun biaya pakan. Bahkan jika Anda sudah berusia di atas 60 tahun, atau hanya bisa bertani secara paruh waktu, setelah pulang kantor, mari kita bongkar mitos utamanya. Di Indonesia dan Asia Tenggara, kita sering melihat narasi tentang peternakan rakyat yang seolah-olah gratis, karena hewan bisa dilepas, lihat atau diberi mangan limbah. Secara historis, leluhur kita melakukan ini dengan sistem lahan terbuka yang luas atau sistem gembala berpindah. Namun, di era sekarang, di mana batas tanah menjadi saklek dan tetangga bisa komplain, hanya karena bau kotoran yang sedikit menyengat,
Cara-cara lama itu perlu diadaptasi secara radikal. Kebenaran yang pahit adalah kebijaksanaan konvensional berasumsi. Anda punya lahan tak terbatas, energi tak terbatas, dan modal yang tak akan habis. Begitu Anda bekerja di lahan sempit, asumsi itu runtuh seketika. Anda butuh hewan yang membayar sewa, mereka dalam hitungan bulan, bukan tahun. Dan hewan yang tidak menghancurkan struktur tanah atau jadwal harian Anda dalam prosesnya. Konflik antara mitos kembali ke alam dan praktik lapangan seringkali terletak pada manajemen sumber daya dasar seperti air dan rasio pakan. Banyak pemula mengabaikan fakta bahwa hewan besar membutuhkan volume air bersih yang masif dan rasio konversi pakan yang seringkali tidak masuk akal jika hijaunya harus dibeli. Di iklim tropis kita, musim kemarau bisa membuat harga rumput melonjak, sementara musim hujan membawa risiko parasit dan penyakit kuku yang bisa menyapu bersih modal Anda dalam semalam jika kandang tidak didesain dengan standar profesional yang mahal. Kesejahteraan hewan bukan sekadar soal kasih sayang, ini soal ekonomi. Hewan yang stres di lahan sempit akan tumbuh lebih lambat, lebih rentan sakit, dan pada akhirnya lebih mahal untuk dipertahankan. Jika Anda adalah seseorang yang ingin mendapatkan hasil berkelanjutan dari tanah Anda tanpa mengalami burnout atau kelelahan mental, maka video ini adalah panduan navigasi Anda. Saya akan membagikan 3 hewan yang harus Anda hindari jika lahan Anda terbatas, dan memberikan 4 alternatif yang jauh lebih cerdas yang bisa memberikan keamanan finansial bagi keluarga Anda tanpa melipat gandakan beban kerja. Ingat, tujuan kita adalah kemandirian, bukan menjadi budak di lahan sendiri. Nasihat-nasihat yang akan saya berikan didasarkan pada agronomi praktis dan manajemen ternak yang logis, yang mengutamakan efisiensi ruang dan waktu. Kita akan berhenti mengejar mimpi romantis yang mahal dan mulai membangun sistem pangan yang benar-benar berfungsi di dunia nyata. Kesimpulan praktis pertama yang harus Anda pegang adalah sukses di lahan sempit bukan ditentukan oleh seberapa besar hewan yang Anda pelihara, tapi seberapa efisien hewan tersebut mengubah setiap gram pakan menjadi nilai yang bisa Anda konsumsi atau jual. Mari kita mulai pembongkaran ini dengan melihat hewan pertama yang paling sering menjadi jebakan bagi para pemula di lahan terbatas. Sekarang, mari kita bedah satu persatu mengapa hewan-hewan impian ini seringkali menjadi mimpi buruk di lahan sempit. Kita mulai dengan kambing. Di Indonesia, kambing sering dianggap sebagai aset likuid, tabungan yang bisa mengembik. Banyak pemula tergiur memelihara ras peranakan Etawa, PE, PE, atau kambing Boer, karena melihat harga jualnya yang fantastis di kontes atau pasar kurban. Mitos yang beredar adalah kambing
adalah pembersih lahan alami. Lepaskan saja, nanti rumput bersih sendiri, kata mereka. Faktanya, di lahan setengah hektar atau kurang, kambing bukan membersihkan lahan, mereka menghancurkannya. Kambing adalah pemakan segala. Browser bukan sekadar pemakan rumput, grazer. Mereka akan memakan kulit kayu pohon buah yang Anda tanam, menghabiskan tanaman hias istri Anda, dan melompati pagar setinggi 1 meter seolah itu bukan tantangan. Kesalahpahaman konkretnya adalah soal biaya infrastruktur. Untuk menjaga kambing tetap berada di area yang Anda inginkan di lahan sempit, Anda butuh pagar spesialis. Bisa berupa kawat harmonika yang diperkuat atau pagar kayu yang rapat, yang biayanya bisa menguras tabungan sebelum hewan itu menghasilkan 1 liter susu pun. Di iklim tropis kita, kambing sangat rentan terhadap penyakit cacingan dan kutu jika dibiarkan di lahan yang becek. Artinya, Anda harus membangun kandang panggung yang mahal untuk menjaga kesehatan kuku dan pernapasan mereka. Belum lagi soal pakan. Di lahan seluas 2 diameter persegi, stok hijauan alami akan ludes dalam hitungan minggu oleh 2 atau 3 ekor kambing dewasa. Setelah itu, Anda terjebak dalam rutinitas ngarit yang melelahkan atau harus membeli pakan tambahan seperti kangkung kering atau konsentrat pabrikan yang harganya terus merangkak naik. Jika Anda memelihara kambing perah, ingat satu hal. Mereka tidak tahu hari libur. Anda harus memerah susu setiap pagi dan sore. Ini bukan lagi kemandirian. Ini adalah pekerjaan purna waktu yang mengikat kaki Anda di properti tersebut tanpa jeda. Lalu, kita bicara soal babi. Atau di beberapa wilayah, hewan ternak besar penghasil daging lainnya yang sering dianggap tong sampah berjalan. Mitosnya adalah babi bisa tumbuh besar hanya dengan sisa dapur. Realitas agronomisnya jauh lebih kotor. Di lahan terbatas, perilaku alami, babi yang suka moncong, rutting, akan mengubah tanah Anda menjadi padang lumpur berlubang dalam waktu kurang dari sebulan. Mereka menghancurkan struktur tanah, memutus akar tanaman tahunan, dan menciptakan masalah drainase yang serius. Masalah terbesar di pemukiman padat atau lahan kecil adalah bau dan limbah. 1 ekor babi bisa menghasilkan kotoran yang konsentrasinya sangat pekat. Tanpa sistem pengolahan limbah yang canggih dan mahal, bau amonia akan menyebar ke rumah tetangga dalam radius lamensil meter. Disinilah ahli sofa biasanya diam. Mereka tidak memberitahu Anda tentang risiko konflik dengan lingkungan sekitar atau biaya denda yang mungkin timbul. Secara finansial, babi skala kecil seringkali tidak masuk akal karena rasio konversi pakan, FCR. Mereka hanya menguntungkan jika Anda membeli pakan dalam skala tonase. Bukan karungan eceran di toko pakan lokal. Kesalahan ketiga yang paling sering terjadi adalah memelihara sapi tradisional.
seperti sapi Bali atau persilangan limousin di lahan seadanya. Ada alasan mengapa peternakan sapi besar berada di padang penggembalaan yang luas. Sapi seberat 400 kg membutuhkan konsumsi hijauan segar sekitar 10% dari berat badannya setiap hari. Di lahan setengah hektar, Anda tidak mungkin menanam rumput gajah atau indigo vera yang cukup untuk menopang kebutuhan satu ekor sapi sepanjang tahun, terutama saat musim kemarau tiba. Saat rumput mengering, Anda akan dipaksa membeli tebon jagung atau jerami fermentasi yang harganya melonjak karena semua peternak mencari hal yang sama. Secara fisik, memelihara sapi di lahan sempit adalah risiko keselamatan. Tanpa fasilitas handling atau crush yang memadai, tugas sederhana seperti menyuntik vitamin atau membersihkan kuku menjadi pertaruhan nyawa bagi peternak yang sudah tidak lagi muda. Strategi pakan yang sering menyesatkan adalah klaim bahwa bank pakan di lahan sempit bisa mencukupi semuanya. Mari kita hitung secara kasar tanpa presisi palsu. Tanaman pakan seperti rumput odot atau rumput neraja membutuhkan waktu untuk pulih setelah dipangkas. Jika luas lahan Anda dibagi untuk bangunan rumah, kandang, dan area bermain, sisa lahan untuk pakan tidak akan pernah cukup untuk hewan ruminansia besar. Anda akan selalu berakhir sebagai pembeli pakan, bukan produsen. Keberlanjutan finansial Anda bocor di sana. Musiman di Asia Tenggara juga sangat kejam bagi peternak amatir. Transisi dari musim hujan ke kemarau seringkali diiringi dengan ledakan kasus penyakit mulut dan kuku, PMK, atau parasit internal yang biayanya pengobatannya bisa lebih mahal dari harga pedet yang Anda harapkan. Pemakaian lahan yang tidak efisien ini pada akhirnya membuat tanah Anda menjadi kompak, keras, miskin unsur hara karena terus-menerus diinjak hewan berat, dan kehilangan kemampuan menyerap air hujan yang berujung pada banjir kecil di sekitar area kandang. Inilah mengapa sebelum Anda membeli hewan berdasarkan foto indah di majalah pertanian, Anda harus memahami bahwa di lahan kecil, ukuran hewan adalah musuh terbesar efisiensi Anda. Berbicara tentang kandang dan pagar di lahan sempit, seringkali membawa kita pada kenyataan pahit bahwa biaya infrastruktur yang layak bisa menghabiskan lebih banyak modal daripada harga hewannya sendiri. Banyak pemula terjebak dalam pemikiran bahwa pagar kawat ayam sederhana atau pagar bambu tradisional sudah cukup untuk menahan ternak. Namun jika Anda berhadapan dengan kambing yang cerdik atau babi yang bertenaga besar, pagar tersebut hanyalah saran, bukan penghalang. Di lahan setengah hektar, Anda tidak memiliki kemewahan ruang untuk membiarkan hewan berkeliaran bebas tanpa pengawasan ketat. Pagar yang benar-benar efektif, seperti kawat harmonika yang diperkuat
atau pagar listrik, electric fencing, membutuhkan investasi yang signifikan dan pemeliharaan rutin agar tidak terjadi arus pendek akibat tanaman liar. Begitu juga dengan kandang. Di iklim tropis yang lembab, desain kandang bukan soal estetika, melainkan soal sirkulasi udara dan manajemen limbah. Kandang panggung seringkali menjadi keharusan untuk ruminansia kecil agar mereka terhindar dari pembusukan kuku dan serangan pneumonia akibat uap amonia dari kotoran mereka sendiri. Namun, biaya kayu, atap, dan tenaga kerja untuk membangun kandang yang manusiawi dan higienis seringkali tidak masuk dalam kalkulasi awal para petani akhir pekan. Sehingga banyak yang berakhir dengan struktur darurat yang justru menjadi sarang penyakit dalam hitungan bulan. Satu lagi, mitos yang sangat populer di kalangan ahli teori adalah tentang rotasi penggembalaan, rotational grazing di lahan mini. Secara agronomis, sistem ini memang luar biasa untuk memutus siklus hidup parasit seperti cacing lambung yang biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 dan hari untuk menetas. Teorinya, Anda membagi lahan menjadi beberapa petak kecil dan memindahkan hewan setiap beberapa hari. Namun, mari kita bersikap realistis. Pada lahan setengah hektar yang juga harus menampung rumah dan infrastruktur lainnya, petak rotasi Anda akan menjadi terlalu kecil. Hewan akan menginjak-injak rumput lebih banyak daripada yang mereka makan. Tanaman tidak akan sepenpat pulih sebelum jadwal rotasi berikutnya tiba, yang akhirnya membuat tanah menjadi botak, kompak, dan mati. Alih-alih mendapatkan padang rumput hijau yang subur, Anda justru menciptakan pabrik lumpur saat hujan dan padang debu saat kemarau. Beban parasit akan menumpuk di tanah yang sempit tersebut, memaksa Anda mengeluarkan biaya lebih banyak untuk obat cacing kimiawi yang pada akhirnya merusak keseimbangan mikroba tanah Anda. Mengenai biaya, peternak pemula seringkali hanya melihat harga beli hewan sebagai pengeluaran utama. Padahal, pos biaya yang sebenarnya akan menguras kantong adalah pakan dan biaya kesehatan yang tak terduga. Dalam skala kecil, Anda kehilangan kekuatan daya tawar untuk membeli pakan secara grosir. Biaya transportasi untuk mendatangkan beberapa karung pakan atau satu truk kecil hijauan dari luar daerah bisa menggandakan harga pakan per kilogramnya. Selain itu, ada biaya tersembunyi seperti peralatan sanitasi, alat pertukangan untuk perbaikan pagar yang rusak, hingga biaya pembuangan atau pengolahan limbah. Di lahan sempit, Anda tidak bisa sekadar menumpuk kotoran di pojok lahan, karena lalat dan bau akan segera mengundang protes dari tetangga. Anda harus berinvestasi pada sistem pengomposan yang benar atau bahkan membayar orang untuk mengangkut limbah tersebut keluar, yang berarti menambah daftar pengeluaran tanpa adanya pemasukan langsung.
Keselamatan juga sering diabaikan. Bekerja dengan hewan besar di ruang yang sesak sangatlah berbahaya. Sudut-sudut kandang yang tajam atau pintu yang tidak didesain dengan benar bisa membuat Anda terjepit atau terinjak. Kebersihan pun menjadi tantangan harian. Tanpa jadwal pembersihan yang ketat, lingkungan yang kotor akan menurunkan imunitas hewan dan meningkatkan risiko zoonosis, penyakit yang bisa menular dari hewan ke Anda dan keluarga terakhir. Saya harus membongkar mitos tentang pakan ajaib atau suplemen 1 tetes selesai semua yang sering dipasarkan secara agresif. Anda mungkin sering melihat iklan cairan probiotik atau enzim tertentu yang diklaim bisa menghilangkan bau kandang seketika, mempercepat pertumbuhan hewan hingga 2 kali lipat, dan menyembuhkan segala jenis penyakit tanpa perlu dokter hewan. Ini adalah pemasaran yang sangat menyesatkan. Meskipun probiotik dan suplemen tertentu memiliki manfaat dalam mendukung kesehatan pencernaan, mereka bukanlah pengganti manajemen yang baik. Tidak ada cairan di dunia ini yang bisa menggantikan kebutuhan dasar hewan akan protein, energi, dan serat yang seimbang. Memberi suplemen mahal pada hewan yang diberi makan jerami berkualitas rendah adalah seperti meminum vitamin mahal, tetapi hanya makan kertas setiap hari. Tidak akan ada hasil yang nyata. Begitu pula dengan klaim bahwa 1 tetes cairan tertentu bisa menghilangkan bau kandang secara permanen. Bau amonia adalah hasil dari dekomposisi kotoran dan urin. Satu-satunya cara mengatasinya adalah dengan manajemen limbah yang rajin dan desain kandang yang benar, bukan dengan menyemprotkan cairan wangi di atas tumpukan kotoran yang membusuk. Jangan biarkan harapan akan solusi instan menguras sisa anggaran Anda. Dalam peternakan, yang berhasil adalah konsistensi pada dasar-dasar biologi, bukan keajaiban dalam botol plastik. Sebagai penutup dari perjalanan kita membongkar berbagai mitos peternakan di lahan sempit, mari kita rangkum kenyataan yang sering kali disembunyikan di balik layar-layar media sosial yang berkilauan. Inti dari semua yang telah kita bahas adalah sebuah fakta fundamental. Di lahan yang terbatas, kesuksesan Anda tidak diukur dari seberapa gagah hewan yang berdiri di belakang rumah Anda, melainkan seberapa efisien hewan tersebut mengubah sumber daya menjadi nutrisi atau nilai ekonomi. Mitos besar yang mengatakan bahwa Anda butuh sapi untuk dianggap sebagai petani sejati adalah jebakan ego yang hanya akan menguras tabungan Anda. Faktanya, hewan-hewan kecil seperti burung puyuh, kelinci, ayam dwiguna dalam jumlah terbatas, dan lebah madu adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sebenarnya mampu memberikan ketahanan pangan dan keuntungan finansial nyata di lahan setengah hektar atau kurang.
Hewan-hewan ini menghormati kapasitas lahan Anda, tidak menghancurkan struktur tanah, dan yang terpenting, tidak mencuri seluruh waktu luang Anda untuk urusan perawatan yang rumit. Sukses di lahan sempit adalah tentang bekerja dengan alam. Bukan mencoba menaklukkannya dengan memaksakan keberadaan hewan besar di ruang yang sesak. Sebelum Anda melangkah keluar untuk membeli bibit ternak pertama Anda, ada sebuah daftar periksa realistis yang harus Anda audit sendiri dengan jujur. Pertama, periksa ketersediaan air Anda. Bukan hanya untuk minum, tapi untuk pembersihan rutin yang krusial di lahan sempit agar tidak muncul bau. Kedua, evaluasi sumber pakan lokal Anda. Jika Anda harus berkendara lebih dari 10 km hanya untuk membeli 1 karung pakan setiap minggu, model bisnis Anda sudah cacat sejak awal. Ketiga, tanyakan pada diri sendiri, berapa banyak waktu yang benar-benar bisa Anda dedikasikan setiap hari tanpa merasa terbebani. Jika Anda adalah pekerja paruh waktu atau lansisa, pilihlah hewan yang pemaaf terhadap jadwal yang fleksibel seperti lebah atau kelinci. Keempat, periksa regulasi lokal dan sensitivitas tetangga Anda. Di lahan kecil, batas properti Anda sangat dekat dengan ruang hidup orang lain. Satu keluhan tentang bau amonia atau suara bising kambing jantan di pagi hari bisa mengakhiri impian homesteading Anda lebih cepat daripada wabah penyakit. Kelima, miliki rencana pemasaran atau rencana konsumsi yang jelas. Jangan memelihara hewan hanya karena mereka lucu. Tapi peliharalah, karena Anda tahu persis ke mana setiap butir telur atau setiap kilogram daging itu akan pergi. Sikap etis terhadap hewan dan lingkungan sosial adalah apa yang membedakan seorang petani bijak dengan seorang amatir yang ceroboh. Memaksakan hewan besar hidup di lahan sempit yang becek dan penuh kotoran bukan hanya buruk secara finansial, tapi juga kejam secara moral. Hewan yang stres tidak akan pernah berproduksi dengan maksimal. Kesejahteraan hewan di lahan sempit berarti memberikan mereka ruang gerak yang cukup, udara bersih, dan perlindungan dari cuaca ekstrem tropis yang seringkali tidak menentu. Di sisi lain, etika terhadap tetangga adalah kunci keberlanjutan. Jadilah petani yang kehadirannya disukai karena Anda berbagi kelebihan telur atau madu. Bukan petani yang dikutuk karena lalat dan bau yang berasal dari kandang yang tidak terurus. Manajemen limbah yang cerdas. Seperti mengubah kotoran kelinci menjadi pupuk organik instan atau memastikan kotoran puyuh dikomposkan dengan benar adalah bentuk tanggung jawab Anda terhadap tanah dan komunitas sekitar. Tanpa dukungan sosial dari lingkungan Anda, usaha pertanian di lahan terbatas tidak akan pernah bisa bertahan lama. Mari kita jujur sekali lagi, tidak ada jalan pintas ajaib dalam pertanian.
Keberhasilan yang langgeng dibangun di atas pengetahuan yang mendalam dan konsistensi, bukan pada botol-botol suplemen yang menjanjikan pertumbuhan instan. Pilihlah satu spesies yang paling cocok dengan kondisi lahan dan minat Anda sekarang. Kuasai seluk-beluknya selama 1 tahun penuh. Dan biarkan sistem itu memberikan hasil sebelum Anda berpikir untuk menambah jenis hewan lainnya. Fokus adalah mata uang paling berharga di lahan sempit. Jika panduan ini telah membantu Anda melihat potensi nyata dari tanah Anda tanpa tertutup oleh romantisasi yang menyesatkan, saya mengajak Anda untuk bergabung dengan komunitas ini. Dengan berlangganan, Anda memastikan bahwa Anda tidak akan melewatkan strategi-strategi praktis lainnya yang dirancang khusus untuk kita yang bekerja dengan lahan, anggaran, dan waktu yang terbatas. Kita di sini untuk membangun kemandirian yang logis, berkelanjutan, dan benar-benar menguntungkan bagi keluarga. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Tetaplah membumi